Oke, baik. Kita akan mulai eh, membicarakan apa yang disebut semiotika media, gitu ya. Semiotika media dalam eh, media massa. Gitu. Hmm, Konsep dasarnya semiotika media itu adalah studi tentang tanda dan sistem penandaan dalam media massa. Jadi dalam konteks ini setiap elemen media itu baik visual, audio maupun tekstual dapat dianggap sebagai tanda yang memiliki makna. Capaian kita di materi ini tentu saja setelah pertemuan ini kita diharapkan bisa mengidentifikasi elemen-elemen tanda dalam iklan maupun film ya. Kemudian menganalisa apa yang disebut denotasi dan konotasi dalam media, kemudian memahami peran dan peran konteks sosial budaya dalam interpretasi kita atas tanda. Berikutnya melakukan analisa semiotik terhadap iklan dan film. Kita masuk ke analisa tanda dalam iklan. Bagaimana sih analisa tanda dalam iklan? Untuk pembahasan pertama ini kita akan lihat struktur tanda itu dalam iklan berdasarkan elemen visualnya. Jadi bagaimana elemen visual ini bekerja, kemudian membuat kita bisa melihat komposisi ataukah kerja-kerja di dalam visualisasi suatu produk. Nah, di elemen visual ini Roland Barthes pernah bilang dalam The Image, Music, and Text gitu. The photographic message itu is a continuous message. Jadi pesan fotografis itu adalah pesan yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi dia tidak hanya berhenti pada first message ataukah message pertama dari suatu gambar, tapi dia memiliki continuous pesan. Bagaimana continuous pesan ini bekerja? Nah, continuous pesan ini bekerja itu melalui apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan operasi linguistik. Jadi ada namanya whose substance is linguistic, yang di dalamnya hadir untuk mengakomodir beberapa elemen lain, sehingga gramatikanya itu tidak hanya berlangsung pada pesan visual pertama. Nah, misal ketika dalam fotografi itu kan yang pertama, setiap gambar dalam iklan yang kita lihat itu kan sudah ada, taruhlah visual modelnya. Seperti foto produk kecantikan yang menampilkan model dengan kulit bersinar, itu sebenarnya tidak hanya menunjukkan produk secara fisik, tetapi juga setelah yang pertama itu tampak, dia juga mengomunikasikan pesan tentang hasil yang dijanjikan. Itulah kenapa Roland Barthes bilang the photographic message itu continuous gitu. Continuous. Pertama-tama dia hadir dengan pesan pertamanya, yang berikutnya ketika kita masuk ke apa yang disebut signifikansi gitu. Signifikansi intensionalnya, maka makna dalam iklan itu juga turut direkayasa, dibentuk dengan sengaja melalui atribut-atribut produk di dalamnya. Apa aja yang bekerja di sana? Nah, dalam setiap elemen itu, dari setiap elemen visual itu memang itu sengaja dipilih gitu, dan dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Misalnya, ketika model cantik itu ada dalam sebuah studio, atau taruhlah di tepi pantai gitu, melakukan sesi foto, maka di sana pemilihan ruang, waktu, warna, angle, dan tata letaknya itu semuanya dipertimbangkan untuk
mengomunikasikan atribut produk yang ingin ditonjolkan. Nah, disinilah lapisan makna itu kemudian dihadirkan gitu. Nah, yang pertama tadi ada model yang kita lihat, model cantik. Model cantik ini kalau sebagai pesan pertama itu kita sebut sebagai representasi literalnya yang tampak itu. Namun setelah itu, lewat hadirnya warna, komposisi dan citra dan sebagainya yang turut hadir, maka eh, pesan kedua atau yang konotasi itu turut hadir untuk menegaskan apa yang menjadi pesan utama yang dikirim oleh produsen produk. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh Marcel Denisy ya, bahwa visual science ataukah tanda-tanda visual itu dalam iklan itu bekerja melalui interplay kompleks. Apa itu yang disebut sebagai interplay kompleks itu adalah istilah yang menggambarkan suatu interaksi ataukah hubungan timbal balik antar dua atau lebih elemen yang saling mempengaruhi dalam elemen visual itu. Jadi misalnya cahaya, warna, dan seterusnya itu mengalami interaksi. Dia mirip dengan tatanan atau gramatika yang disusun untuk sampai pada pesan utama yang dikirim oleh produsen pesan. Nah, interplay ini itu juga di sana bekerja secara dinamis, saling mempengaruhi ya, dalam melakukan pertukaran ataukah permainan antar komponen dalam suatu produksi pesan. Nah, dalam interplay warna misalnya, kita bisa melihat penggunaan warna semacam warna metalik gitu. Warna metalik ketika dihadirkan warna emas itu, dia itu tidak hanya sampai sampai sebatas warna metalik, tapi itu melakukan interplay dengan yang lain, dengan cahaya misalnya, secara konotatif dia bisa menunjukkan apa yang disebut interaksi konsep kemewahan gitu. Nah, ketika dia hadir ketemu dengan warna yang lainnya, maka akan muncul makna baru kan. Misalnya ketika di sana adalah produk parfum, maka dia menunjukkan bagaimana parfum itu sebagai simbol status karena ada kemewahan yang dihadirkan. Dalam konteks interplay komposisi misalnya, penempatan produk sebagai, kalau kita melihatnya secara visual gitu, dia sentral ditaruh di sana. Kemudian ditambah dengan cahaya-cahaya yang dramatis dan seterusnya, maka kesan yang muncul itu juga ada sebagai keistimewaan dari produk itu karena dia secara positioning dia mendapatkan tempat gitu. Nah, ada banyak pendapat gitu, yang menjelaskan hal ini, bahwa pentingnya kita melihat bagaimana interplay bekerja dalam konsep denotasi dan konotasi itu membuat kita paham bahwa penciptaan makna itu selalu kompleks dan kita tahu pada akhirnya makna itu tidak hanya linear tetapi dia bisa terhubung dari sana kemudian dibawa masuk dan membentuk suatu jaringan pemaknaan dari elemen yang dibangun. Dengan memahami cara kerja pertukaran ini dari level pesan pertama, level kedua, kita pastinya juga tahu bahwa setiap pesan itu bisa dibuat lebih kaya karena satu pesan ketika dia digeser sedikit atau dibumbui dengan berbagai macam komponen lainnya, maka itu akan melahirkan interpretasi tambahan untuk menguatkan maknanya. Juga dengan kemampuan kita
melihat cara kerja interplay ini, maka kita akan lebih mudah mengkomunikasikan suatu pesan, agar supaya pula memori science atau memori tanda yang kita coba lempar ke konsumen atau ke publik itu lebih mudah diikat. Sehingga dampak komunikasi yang semacam itu, dampak komunikasi yang memaksimalkan kolaborasi antar elemen dalam visual, itu akan lebih memudahkan kita mengomunikasikan banyak hal. Itulah kenapa interplay dalam komponen-komponen atau aspek yang ada di sini itu menjadi sangat penting. Sehingga ketika kita melihat 3 aspek ini, misalnya mulai dari pesan visual pertama yang fotografis, itu harus kita tekankan bahwa tidak satupun produk visual itu yang tidak memiliki intensionalitas yang signifikan gitu dalam rangka melahirkan pemaknaan yang didorong oleh suatu produsen.